Hai anak-anak sekalian, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapak akan mengajak anak-anak mendengarkan satu tema tentang dosa ketidaktaatan dari kisah dalam kitab 1 Samuel 13. Nanti anak-anak baca keseluruhan ceritanya ya di rumah untuk melihat kisah di dalam firman Tuhan. Sekarang mari kita berdoa, kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah berkati kami. Dan kami bersyukur Tuhan beri kami kesempatan untuk saat ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon belas kasih-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerti, supaya kami sungguh-sungguh taat, supaya kami sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan. Ajarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang mencintai-Mu, memuliakan-Mu sampai seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman. Amin. Anak-anak sekalian, di dalam kisah Israel, pada saat pertama kali mereka dipimpin oleh seorang raja, maka raja mereka itu bernama Saul. Saul seorang yang gagah perkasa, tinggi badannya lebih tinggi daripada orang sekitarnya. Maka ketika orang melihat langsung tahu, wah itu pasti rajanya. Gede, hebat memang, besar, ototnya kuat sekali. Satu kali Raja Saul memimpin bangsa Israel untuk berperang melawan musuh mereka, bangsa Filistin. Dan Tuhan memberkati mereka karena Tuhan mengasihi bangsa Israel. Mereka menang perang melawan bangsa Filistin. Tapi ketika mereka menang perang, Saul mulai rasa sombong. Apa yang dilakukannya? Dia mau seluruh orang Israel tiup sangkakala menandakan kemenangan mereka. Lalu setelah itu bangsa Filistin rajanya mendengar kekalahan prajuritnya, dia marah besar. Lalu dia mengerahkan memanggil seluruh prajurit dari seluruh bangsanya untuk berkumpul untuk menggempur Israel. Berapa banyak? Banyak sekali. Ada 3.000 kereta berkuda. Satu keretanya bisa isi berapa orang? Bukan hanya itu. Ada 6.000 orang pasukan yang berkuda. Tadi kereta kuda itu berapa orang? Lalu yang berkuda itu biasanya yang gagah perkasa. Lalu prajurit-prajurit di belakangnya ratusan ribu yang berjalan. Yang pegang tombak, pegang pedang. Banyak sekali. Maka ketika bangsa Israel tahu tadinya mereka senang sudah kalahkan prajurit. Sekarang mereka tahu bangsa Filistin semuanya datang mau menggempur orang Israel. Wah, bangsa Israelnya ketakutan. Mereka tidak lagi melihat Tuhan. Mereka tidak melihat pimpinan Tuhan. Mereka cuma lihat di depan ada musuh yang mau menyerang. Kabur, kabur. Wah, anak-anak bangsa Israel bukannya datang kepada Tuhan berseru, mereka lari. Ada yang lari ke gua-gua, ada yang pergi menyeberang sungai Yordan tinggalkan tempat tanah mereka. Ada yang tetap tinggal di Gilgal bersama dengan Saul raja mereka. Tapi mereka tinggal di situ bagaimana? Mereka gemetar ketakutan. Mereka takut ini saatnya kita kalah. Nggak mungkin lawan pasukan sebegitu banyak. Hati mereka hati yang kerdil. Karena mereka tidak lihat Tuhan. Anak-anak sekalian, ketika di dalam ketakutan seperti itu, Tuhan tetap berbelas kasih. Tuhan tidak menjadi marah dan meninggalkan Israel. Tuhan tetap berfirman kepada mereka supaya mereka belajar berharap dan melihat kepada Tuhan. Maka Tuhan mengirimkan pesan kepada Raja Saul melalui nabi yang dikasihi Tuhan, Nabi Samuel. Samuel berpesan kepada Saul menyatakan firman Tuhan. Hai Saul, tunggulah aku 7 hari di kota itu, di Gilgal itu. Tunggu saja. Ketika keadaan bagaimanapun, mau musuh bagaimanapun, tunggu 7 hari. Kenapa ya?
Karena Tuhan sedang menguji hati bangsa Israel. Percaya enggak kepada tangan Tuhan? Percaya enggak kepada kuasa Tuhan? Mendengar hal ini, Saul bilang, oke. Wah, Saul taat ya, bagus sekali. Lalu Samuel pergi, Samuel berdoa kepada Tuhan, dan mereka semua tunggu di situ. Menunggu 7 hari. Ya nggak apa-apa lah tidur. Oh tidak, nunggunya memang berat sekali. Kenapa? Setiap kali tunggu 1 hari. Lalu prajurit mata-mata lari cepat-cepat kepada Saul berkatakan, Tuanku Raja sudah dekat. Siapa yang sudah dekat? Bangsa Filistin. Berapa banyak? Ratusan ribu orang Tuanku Raja. Wah, bangsa Israel dengar takut. Sebagian kabur 1 hari. Hari kedua tunggu lagi. Saul masih percaya. Tidak apa-apa. Kan 7 hari disuruh tunggu. Kita tunggu lagi. Lalu mata-mata yang kedua datang lagi hari kedua. Tuanku Raja sudah makin dekat. Kemarin itu jaraknya ratusan kilometer. Sekarang sisa puluhan kilometer. Bagaimana Tuanku Raja? Aduh, nanti kalau kita digembur bagaimana? Wah, makin ketakutan. Saul pun makin ketakutan. 1 hari tunggu. 2 hari tunggu, sebagian makin pergi lari kabur, tinggalkan semua rumah mereka, nggak peduli. Yang penting kita tidak mati. Mereka ada yang sembunyi ke gua-gua, semua ketakutan. 3 hari tunggu, 4 hari tunggu, makin sedikit orang Israel. Karena banyak yang kabur takut. Lalu Saul sendiri bagaimana? Tiba sampai hari ke-7, dia tetap tunggu. Tapi sayang sekali. Perhatikan anak-anak sekalian, ketika hari ke-7 masuk, sudah pagi, lihat matahari sudah terbit, lalu dengar prajurit sudah makin dekat. Sedikit lagi mereka tinggal gempur saja. Sudah kelihatan di depan matanya Saul itu prajurit lagi diam-diam tunggu untuk serang kita. Matilah kita bagaimana ya? Ini sudah hari ke-7. Tapi Samuel janji akan datang. Katanya mau datang. Samuel tidak datang. Sudah tidak usah tunggu-tunggu Samuel lagi. Maka Saul langsung pikir pakai idenya sendiri. Saul langsung pikir pakai usahanya sendiri. Dia tidak lagi taat firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Saul? Sepertinya yang dilakukan Saul itu baik. Apa yang dilakukannya? Nanti anak-anak baca ya cerita lengkapnya di dalam kisah 1 Samuel 13. Saul bilang kepada prajurit, ambil binatang yang akan dikurbankan itu. Bawa sini, mari. Saya akan kurbankan sendiri. Saul seorang raja. Yang akan memberi kurban harusnya seorang imam. Ada jabatannya masing-masing. Di dalam perjanjian lama ada 3 jabatan. Seorang raja memimpin umat Israel di dalam pimpinan Tuhan. Seorang imam memimpin umat Israel di dalam ibadah. Seorang nabi mendengar firman Tuhan dan memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Nah, yang tidak bisa adalah raja itu imam di dalam perjanjian lama. Karena imam itu bukan seorang raja, beda sukunya, imam dari Lewi. Tapi Saul tidak mau tunggu Samuel. Dia ambil sendiri, dia kurbankan sendiri binatangnya, lalu dia bakar sebagai tanda kurban keselamatan dari Tuhan. Karena sangkanya dengan kasih kurban seperti ini Tuhan terima, lalu Tuhan akan kasih dia menang melawan bangsa Filistin. Anak-anak sekalian, dia potong lalu dia kurbankan kurban itu. Baru saja dia selesai kasih kurban, Samuel datang. Waktu Samuel datang melihat apa yang dilakukan oleh Saul, maka Samuel tanya kepada Saul, apa yang kau lakukan? Anak-anak sekalian, seharusnya Saul tahu dia salah. Karena dia tidak tunggu. Saul harusnya sadar bahwa dia tidak taat. Tapi Saul malah berdalih.
Apa yang dikatakannya? Oh bagaimana ya Samuel? Dia datang sambut Samuel. Selamat datang Nabi Samuel, selamat datang. Tapi setelah ditegur oleh Samuel dia bilang, bagaimana ya? Ini orang-orang Israel sudah tinggalkan saya. Mereka lari, ada yang sembunyi ke gua, ada yang menyeberang sungai. Mereka tinggalkan saya. Terus bangsa Filistinnya sudah dekat mau gempur. Sedangkan aku belum berdoa kasih kurban keselamatan kepada Tuhan. Makanya aku buru-buru kasih kurban. Bukannya mengaku salah. Tapi Saul berdalih dari mulutnya. Padahal sudah salah. Dosa ketidaktaatan. Tidak mau tunggu waktunya Tuhan. Tidak mau taat firman Tuhan. Tidak mau mengikut apa yang Tuhan sudah perintahkan. Inilah dosanya Saul. Walaupun yang dilakukannya sepertinya baik, sepertinya bagus, tapi tidak taat, tetap itu dosa. Maka apa kata firman Tuhan kepada Saul melalui Nabi Samuel? Dengar anak-anak ya, Bapak bacakan buat kita semua dari 1 Samuel pasal 13 ayat yang ke-13 sampai 14. Perhatikan firman Tuhan teguran kepada Saul. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Anak-anak sekalian, sebenarnya Tuhan sedang menguji hati Saul untuk tunggu. Dan Tuhan kan berdaulat. Mau prajurit bangsa besar yang begitu besar mau menjajah Israel. Kalau Tuhan halangi mereka nggak bisa jajah kok. Karena Tuhan bukan hanya pencipta. Tuhan berotoritas, Tuhan berkuasa. Bahkan Tuhan bisa turunkan malaikat untuk mengalahkan bangsa-bangsa yang jahat itu. Tapi Saul tidak percaya kepada Tuhan. Sementara kalau dia menunggu taat setia 7 hari sampai Samuel datang. Justru Tuhan mau berkati supaya dia menjadi raja yang besar, raja yang berkuasa, dan keturunannya akan dipakai Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saul tidak taat. Lihat, sepertinya dosanya kecil, cuman gagal tinggal berapa jam. Hari ke-7, tunggu Samuel, dia tidak lakukan. Di balik dosanya tidak taat, urusan cuman berapa jam, tidak taat sedikit kok, cincailah, ndak apa-apalah, salah-salah dikit kok, kata orang. Oh tidak, di hadapan Tuhan, di balik ketidaktaatannya ini sebenarnya apa? Saul tidak percaya kepada Tuhan. Maka apa yang terjadi? Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, Samuel mengatakan, Tuhan meninggalkan Saul. Tuhan tidak akan pakai lagi Saul menjadi raja yang besar dan keturunannya tidak akan dipakai Tuhan. Tuhan akan membangkitkan raja yang lain yang kelak akan memimpin bangsa Israel. Anak-anak sekalian, inilah yang disebut dengan dosa ketidaktaatan. Dan akibatnya Saul menjadi celaka di dalam hidupnya. Karena hatinya yang tidak taat berarti dia menjadi hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengar baik-baik, ini bukan cerita tentang Saul. Tapi ini peringatan buat kita, buat kamu. Bahwa firman Tuhan mengingatkan dan menegur hati kita. Kita pun sering sekali melakukan dosa yang seperti ini. Saya percaya Tuhan kok Pak. Oh contoh ya. Kamu dikasih Tuhan sekolah untuk belajar. Lalu minggu depan akan ujian. Kamu belajar setengah mati. Wah bagus ya. Tanggung jawab sama Tuhan. Tapi tahu wah susah. Maka saya belajar siapkan. Bagus sekali. Seperti tadi Saul. Taat. Oke siapkan. Tapi pada saat hari ujian. Kamu buka soalnya, kamu mau jawab, mulai ujian, mulai jawab. Susah. Aduh nggak bisa. Aduh bagaimana ya. Aku kan sudah belajar. Aku taat Tuhan. Aku sungguh-sungguh belajar.
Tapi ini aku ndak bisa. Ini aku lupa. Aduh, nanti kalau nggak bisa jawab nilaiku jelek bagaimana ya? Mulai ragu. Mulai tidak percaya pimpinan Tuhan. Kau pikir yang penting nilaiku bagus, mukaku dipuji orang. Kau tidak lagi tahu apa yang Tuhan mau. Kau tidak mau lagi pikirkan apa yang Tuhan siapkan. Yang penting aku harus selamat, nilaiku bagus. Tapi bagaimana ya? Nah, mulai dosa ketidaktaatan. 1 mingguan kamu taat belajar, 1 mingguan kamu berdoa kepada Tuhan. Tapi pada hari ujian itu, akhirnya kamu mengkompromikan diri, tidak taat. Kamu lirik, kamu nyontek punya temanmu. Kamu melakukan kecurangan. Tinggal sedikit, tapi yang kau pikirkan bukan lagi kehendak Tuhan. Yang kau mau cuman apa yang kau inginkan. Tidak taat. Seringkali Tuhan bilang tunggu, sabar. Tapi kita nggak mau. Seringkali Tuhan pakai papa mama kita bilang tunggu, sabar. Tapi kita nggak mau. Ada anak-anak yang masih kecil, pokoknya aku mau handphone, aku mau gadget, aku mau game, aku mau suka-suka. Tuhan bilang tunggu lewat orang tuamu. Pokoknya tidak mau. Akhirnya rusak. Lalu waktu kamu mau menginginkan sesuatu, kamu tidak mau tunggu. Lalu curi. Kita melakukan dosa ketidaktaatan. Tapi sebenarnya dosa itu bukan sekedar tidak taat perintah Tuhan. Di baliknya, waktu kau tidak taat, berarti engkau tidak percaya pemeliharaan Tuhan. Tidak percaya pimpinan Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Ini dosa yang mengerikan. Ini dosa yang berarti kita mau pakai cara kita, tidak mau tunduk kepada Tuhan karena tidak percaya Tuhan. Anak-anak sekalian, engkau pikir tidak taat sekedar dosa kecil, cuman lawan perintah. Tidak. Hari di mana kau tidak taat, berarti kau tidak percaya Tuhan. Tapi hari ini Bapak katakan kepadamu, firman Tuhan bilang, kenapa kita tidak taat? Karena takut. Kenapa takut? Karena kita pengen apa yang kita suka, kita tidak mau malu, kita mau apa yang kita senangi. Itu berarti kita berpaling dari Tuhan. Padahal Alkitab katakan, Tuhan bukan hanya berkati kamu, tapi Tuhan Yesus datang jadi manusia untuk tebus kamu dari dosa. Bahkan dia rela sampai mati di atas kayu salib. Berarti semuanya sudah diselesaikannya. Dia sudah tebus kita. Nyawanya saja sudah diberikannya kepada kita. Maka tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada alasan untuk khawatir. Karena Tuhan Yesus sudah tebus kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak mau firman, kita tidak melihat Kristus, malah kita berdosa dalam ketidaktaatan, maka itu akan mencelakakan kita. Anak-anak, Bapak tutup hari ini. Firman Tuhan bilang, Kristus menebusmu untuk menjadikanmu anak-anak yang diubahkan hati menjadi anak yang taat. Arahkanlah hatimu kepada firman, maka penuhlah engkau dengan sukacita. Tuhan memberkati, janganlah mau ditipu oleh dosa menjadi hati yang tidak taat berpaling dari Tuhan. Tapi arahkanlah hatimu kepada firman menjadi hati yang dipimpin oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kau memberikan kami firman-Mu, Kau mau memimpin kami. Tuhan, tolong kami menjadi anak yang taat. Karena di dalam ketaatan kepada firman-Mu justru hidup kami penuh dengan sukacita. Justru hidup kami menjadi hidup yang dipakai Tuhan dengan penuh kuasa. Dari masa kecil kami mau belajar taat. Kami tidak mau jadi anak yang bodoh seperti apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Saul. Ubahlah hati kami, pimpinlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali.